Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah ta'ala kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab As-Sarfut Ta'limi wa Tatbiq fil Qur'anil Karim. Baik, alhamdulillah ta'ala wasalna ila al-bab as-sadis min al-faslil awal. Wa'lam nahnu al-an mazilna fi al-fasli al-awwal. Lam nabda fi bayan muhtawa al-kitab. Ya. Qulna bil ams anna al-kitab anna al-mabahis fi hadzal kitab tubda min al-fasli ats-tsani. Ya. Wal an nahnu mazilna fil fasl al-awwal. Ya. Lidzalika sah an naqul nahnu al-an mazilna fil muqaddimah. Mazilna fil muqaddimah wa lam nadzuq syai'an min muhtawa al-haqiqi li hadzal kitab. Wallahu muyassir insyaallah taala. Taib. Al-muhim al-an nabda al-bab as-sadis ala wa huwa ma huwa alaqah ma huwa as-silah baina ilmi sarfi wa ilmi al-imla. Ilmu sarfi wa qawaidul imla. Apa hubungan, apa korelasi antara ilmu saraf dan ilmu imla, ilmu tulisan, kitabah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas hubungan antara ilmu saraf dengan ilmu nahwu. Ya, ada hubungan yang erat sekali antara ilmu saraf dan ilmu nahwu. Kita sudah lihat kemarin beberapa contoh dari ayat-ayat Al-Quran. Sekarang kita masuk ke korelasi antara saraf dan imla. Qabla ad-dukhuli fi bayanis silati baina as-sarfi wal imla'i, nata'arrafu ala mafhumil imla. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan hubungan antara saraf dan imla, nata'arraf, kita akan berkenalan apa yang dimaksud dengan al-imla. Mafhumul imla bimana makna al-imla. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan ilmu imla itu? Yu'addul imla'u al-wasilatu al-khattiyatu allati numatsilu biha man nantiquhu, ya, ma nantiquhu min al-alfadhi wal ibarati wal jumali. Lidzalika yumkin ta'rifuhu bi anna at-taswir al-khatti li aswatil kalimati allati nantiquha. Yu'adul imla. Imla itu dianggap sebagai wasilah khattiyah, sebagai perantara khattiyah, perantara yang sifatnya tulisan. Khat artinya tulisan. Allati numatsilu biha ma nantiquhu, yang dengannya kita mengungkapkan apa yang kita ucapkan. Entah dia berbentuk lafaz, pengucapan, untuk kalimat-kalimat, ya, ibarah-ibarah, kalimat pendek, atau al-jumal, kalimat-kalimat yang panjang. Lidzalika yumkin ta'rifuhu, kalau begitu mungkin kita mengartikan pengertian dari ilmu imla itu adalah at-taswir al-khatti. Ini pengertiannya, ya. At-taswir al-khatti, penggambaran yang bersifat tulisan untuk suara-suara dari atau bunyi-bunyian kata. Allati nantiquha, yang kita ucapkan. Jadi, kalau kita berbicara sekarang ini, ya, yang keluar ini adalah bunyi-bunyian. Bunyi-bunyian ini jika kita rubah menjadi media tulisan, nah, maka di situ kita butuh kepada ilmu imla. Jadi imla itu kita merubah bunyi-bunyian itu menjadi tulisan. Taib. Waqad nalal imla'u wa qawaiduhu inayatal muhditsin min ulama'il lughati wat tarbiyah. Dan sungguhnya imla itu, ilmu imla itu nala bimana wajada, ya, mendapatkan, memperoleh. Ilmu imla itu memperoleh, ya, ilmu imla dan kaidah-kaidah imla itu memperoleh perhatian dari ulama kontemporer, ya, al-muhditsin min ulama'il lughah wat tarbiyah. Ulama-ulama kontemporer dari kalangan ulama bahasa dan ulama tarbiyah. Ya. Bil idafa ila majami'il lughatil arabiyyah, belum lagi, ya, banyak majami' al-lughah al-arabiyyah, perkumpulan-perkumpulan orang yang mempelajari bahasa Arab. Majami' itu perkumpulan-perkumpulan orang-orang yang mencintai bahasa Arab, yang mempelajari, menelaah dan memelihara bahasa Arab. Ya. Wal muassasat
al-mu'niyatu ya bil amaliyati ta'limiyah bi anha'il watan al-arabi kafatan. Wal muassasat al-mu'niyah, yaitu yayasan-yayasan yang mu'niyah, yang memperhatikan, yang fokus, ya. Yang fokusnya mereka adalah amaliyati ta'limiyah, praktek pengajaran bi anha'il watan al-arabi, di seluruh penjuru negara-negara Arab secara keseluruhan. Wa yusa'idu ta'limul imla ala iksabit tullab al-maharatil lazimati lil kitabah bi khatin maqru'in wadihin khalin minal akhta'il imla'iyah. Dan pengajaran imla ini membantu tullab, membantu memberikan kepada tullab, ya, al-iksab artinya memberikan atau membekali para santri dengan kemampuan yang penting untuk menulis dengan khat yang bisa dibaca, khat yang jelas, dan selamat dari kesalahan-kesalahan imla. Jadi, ilmu imla itu memberikan kemampuan itu. Ya, kita belajar imla, kita diberikan kemampuan untuk menulis. Watadaribuhum ala kitabatil kalimat, kitabatan sahihatan. Dan untuk melatih mereka untuk menulis kata-kata dengan tulisan yang sahih. Ya, karena kalau berbicara dengan menulis itu berbeda, ya, berbicara dengan menulis itu beda. Karena kalau kita mengatakan misalkan Aisyah, ya, siapa yang nggak tahu kata Aisyah? Semua kaum muslimin tahu kata Aisyah, tapi tidak semua bisa menulis dengan bahasa Arab yang benar kata Aisyah itu seperti apa. Ya, ada yang menulis Aisyah itu dengan begini, ya, Aisyah, ya, atau begini, Aisyah. Ya, padahal yang benar adalah Aisyatu. Nah, ini imla. Ya, nggak semua bisa menulisnya. Mengucapkan bisa, tapi menulis butuh kepada pemahaman yang benar. Ya, jadi ketahuan paham apa tidak itu kalau sudah menulis. Wa tathbit suwariha fi adhanihim, dan juga untuk mengokohkan gambaran-gambaran kata di dalam pikiran. Perhatikan ini, mengokohkan gambaran kata. Jadi ada satu kata dalam bahasa Arab, antum susah untuk menghafalkan, tulis kata tersebut. Ada ayat Al-Quran susah untuk antum hafalkan, tulis kata tersebut. Agar apa? Agar terekam di memori alam bawah sadar, agar kokoh dalam ingatan kita kata tersebut. Maka dengan seperti itu akan lebih mudah untuk dihafalkan nantinya. Itu salah satu metode untuk menghafal. Itu dengan menulis apa yang ingin dihafal. Wal qudratu ala isti'abi tilka suwari indal kitabah. Juga ilmu imla itu memberikan kita kemampuan untuk isti'ab, untuk memahami gambaran-gambaran tadi ketika menulis. Kalau kita mendengar kata Aisyah, kita kalau punya ilmu imla yang benar, maka bisa menulis kata Aisyah itu dengan benar. Ya, bisa memahami makna dari kata tersebut. Wa hunaka iddatu mawdu'atin taduru haula qawaidil imla min bainiha ma'rifati mawadi'i hamzatai al-wasli wal qat'i. Ada banyak sekali pembahasan seputar kaidah-kaidah imla, dan di antara pembahasan yang penting dalam kaidah imla adalah mawadi' hamzatai. Posisi mawadi' artinya makan, ya. Posisi dua hamzah, yaitu hamzah wasal dan hamzah qata'. Allati alajaha ba'dun nuhati dimna hadithihim anit tasrif. Yang mana ini sering dikoreksi oleh para ahli nahwu ketika mereka membicarakan tasrif. Ya, padahal ini pembahasan ilmu imla, tapi dibahas dalam ilmu sharaf. Kenapa? Karena banyak orang salah di penulisan hamzah ini, hamzah wasal dan hamzah qata'. Ini adalah hamzah yang paling sering orang salah nulis. Hamzah wasal sama hamzah qata' ini banyak sekali orang salah. Wa min ulaika Ibnu Aqil. Itulah kenapa Ibnu Aqil beliau membahas tentang sharaf, ya, tapi tiba-tiba malah masuk ke pembahasan hamzah ini. Beliau mengatakan, lamma kana al-fi'lu aslan fi tasrifi ukhtussa bi kasrati maji'i awwalihi sakinan. Kita mengatakan bahasanya fi'il itu asal dari tasrif, ya. Maka fi'il itu ukhtussa bi kasrati maji'i awwalihi sakinan. Ya, dia berbentuk sukun. Fahtaj ila hamzatil wasal. Hukum asal dalam tasrif itu adalah fi'il, dan fi'il itu dalam bahasa Arab mayoritas sebenarnya diawali dengan sukun. Loh, kok bisa fi'il diawali dengan sukun? Ya. Contohnya misalkan fi'il istaghfaro. Istaghfaro itu sebenarnya i itu tambahan. Sebenarnya kata
Istaghfar itu awalnya adalah sin. Istaghfar, sin itu dia sebenarnya. Akan tetapi ya, di situ dia butuh kepada hamzah wasal baru bisa terucap, karena nggak mungkin kita membaca fiil yang berharokat sukun di awalnya. Fakullu madin ihtawa ala aktar min arba'ati ahrufin yajibul ityanu fi awalhi bi hamzati waslin. Semua fiil madi yang mengandung lebih dari 4 huruf, ya, maka wajib kita datangkan hamzah wasal. Contohnya istakhroja, ini 6 huruf. Istakhroja harus ada hamzah wasal di awalnya. Ini namanya hamzah wasal. Intolako, ya, intolako juga begitu. Nggak mungkin kita hapus hamzah ini, nggak bisa kebaca dia. Wa kadzalikal amru minhu. Begitu juga di fiil amr. Istakhrij, intalik, istakhrij fi'il amr dari istakhraja tadi. Wal masdar, begitu juga di masdarnya istikhraj, intilaq. Wa kadzalika tajibul hamzatu fi amri tsulasi. Begitu juga dia wajib wajib hamzah wasal itu ada di hamzah di sini, maksudnya hamzah wasal ya. Tajibul hamzah wasal maksudnya. Hamzah wasal itu wajib juga dalam fi'il amr tsulasi. Ikhsha, idhhab, iqra. I-nya itu namanya hamzah wasal, nggak boleh pakai kepala begini. Ya, nggak boleh pakai yang begini, itu salah. Jadi hamzah wasal itu kapan ditulis? Pertama amris sulasi, kemudian kedua tadi masdar rubai dan seterusnya. Kemudian juga amar rubai. Kemudian juga dalam madi rubai. Jadi fiil yang terdiri dari 4, 5, 6 huruf dalam bentuk madi, dalam bentuk madi, kemudian dalam bentuk amar, dalam bentuk masdar, dia pakai hamzah wasal, gitu ya. Dan dalam fi'il amar sulasi dia pakai hamzah wasal juga. Contoh yang lain, umfus min khasyya wa madha wa nafidha. Wa nuqaddimu ta'rifan bimawadi'i hamzatai al-wasli wal qat'i fil arabiyyah ala nahwi ma asyara ilaiha ulama'un nahwi was sarfi minal qudama. Jadi nanti akan dijelaskan di sini pembahasan tentang hamzah wasal dan hamzah qata' di sini. Ini sebagai perwakilan dari pembahasan ilmu imla. Nah, imla kan banyak tema-tema di situ, diambil tema hamzah wasal. Al-hamzatu harfun yaqbalul harakatis salas. Hamzah itu huruf yang menerima harokat yang 3. Dia bisa dhammah, fathah atau kasrah. Contohnya dhammah, contoh fathah aqama. Contoh kasrah iqamah. Contoh dhammah uqima. Ya. Fathah, kasrah, dhammah. Wa yutlaqu 'alal hamzah ismul alif al-yabisah aidon. Hamzah ini juga dinamakan dengan nama lain alif yabisah namanya. Alif yabisah, alif yang kering. Wa hiya aqsu ma yusamma bil alif al-layyinah. Ya, alif yabisah ini nama lawan dari alif al-layyinah. Allati la taqbalul harakat. Karena alif layyinah itu tidak menerima harokat. Alif yabisah menerima harokat dia. Karena dia kering, butuh kepada air. Tapi kalau alif layyinah enggak. Ya, dia sudah lembut. Ya, tanah yang sudah lembut tidak butuh kepada air lagi. Ya, tanah sudah gembur dia. Layyin artinya lembut atau gembur. Ya. Innaha sakinatun daiman. Ya, karena alif al-layyinah itu selalu sukun. Wa takunu masbuqatan bi harfin maftuh. Dia biasanya didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Wa taqa'u fi wasatil kalimah, terletak di awal kata, di tengah kata, contohnya qala. Alif yang ini namanya alif layyinah. Ya, alif layyinah, ini namanya alif layyinah. Dan hamzah itu adalah lawan dari alif yang ini. Hamzah itu nama lainnya alif yabisah. Ya, alif yang kering. Kalau yang ada di tengah ini namanya alif layyinah. Wa fi akhiriha, begitu juga bisanya ada di akhir alif layyinah itu. Ya, ini namanya alif layyinah. Dia pasti selalu sukun. Ya. Fata, da'a, Mustafa, dia selalu sukun. Nggak mungkin dia berpunya harokat ini. Karena dia sudah layyin, tidak butuh lagi kepada air. Wa taqa'ul hamzatu fi awalil kalimah. Kalau hamzah sendiri atau alif yabisah, alif yang kering itu dia terletak di awal kata. Itu bedanya dengan alif layyinah. Alif layyinah berada di tengah. Fatur samu alifan sawan akanat hamzata waslin am hamzata qat'in. Maka dia tursamu, ditulis ya, di dalam tulisan berbentuk apa namanya, fatur samu alifan sawan akanat hamzah wasl atau hamzah qat'in. Entah dia punya kepala, ya,
pakai hamzah yang ada kepalanya atau yang tidak. Nah, yang begini ya, hamzah yang ada kepala atau yang berdiri sendiri. Ya, hamzah qata atau hamzah wasal. Wa nulqid daw 'alaihi ma bitafsil. Ya, sekarang kita akan jelaskan gambaran keduanya, hamzah wasal dan hamzah qata secara terperinci. Kita mulai dari hamzatul wasal. Wa qad summiyat bihadzal ismi li'annahu yatawassalu biha ila nutqi bil harfis sakin. Kenapa dia dinamakan hamzah wasal? Wasal itu artinya menyambung. Ya, kenapa dinamakan hamzah penyambung? Karena dengannya lah dia menyambung kepada pengucapan huruf yang sukun. Huruf yang sukun itu nggak bisa kebaca. Ya, contohnya kita mengatakan idhab. Idhab. Kalau antum hilangkan hamzah wasalnya, bisa kebaca kalimat ini? Nggak bisa, karena dzanya harakatnya sukun. Maka ditetangkanlah hamzah ini agar bisa kita sampai menyebutkan huruf dzal ini, idhab. Ya, wahiyya tadhharu fi nutqi hina takunu fi awalil kalimah. Dia akan tampak pengucapannya ketika berada di awal kata. Wa takhtafi min nutqi hina takunu fi darj au ai fi wasatil kalam. Akan tetapi hamzah ini dia akan tersembunyi pengucapannya kalau berada di tengah kata. Kalau berada di awal kelihatan dia harokatnya idhab, ukhruj, ya, udkhul, imsah. Ya, kelihatan harokatnya, ada a, u. Hamzah itu ada harokatnya, kelihatan dia. Tapi kalau berada di tengah hamzah itu, maka dia tidak kelihatan. Contohnya kita mengatakan kola, nggak kelihatan dia. Ya, baik. Wa qala Ibnu Aqil mu'arrifan hamzatul wasli. Apa pengertian hamzah wasal menurut Ibnu Aqil? La yubtada'u bisakinin. Hamzah wasal itu tidak boleh kalimat itu tidak boleh diawali dengan yang harokat sukun. Gimana bacanya kalau sukun awal kata? Ya, satu kalimat awalnya sukun, nggak mungkin. Kama la yuqafu ala mutaharrikin. Ya, sebagaimana juga tidak boleh kita berhenti di huruf yang mutaharrik, huruf yang berharokat. Huruf yang berharokat ya harus dibaca a, i, atau u. Nggak boleh kita sukunkan. Fa idza kana awwalul kalimati sakinan wajibal ityanu bihamzatin mutaharrikatin. Maka kalau ada suatu kata dia diawali oleh sukun, wajib kita datangkan hamzah yang berharokat. Contoh idhab tadi. Apa fungsinya? Tawassulan linutqi bis sakin, untuk menyambung pengucapan dengan huruf yang sukun setelahnya. Wa tusamma hadhil hamzatu hamzata waslin. Hamzah yang seperti ini dinamakan hamzah wasal. Wa sya'nuha annaha tusbatu fil ibtida'. Nah, keadaan hamzah ini, hamzah wasal ini, dia dikokohkan di awal kalimat. Terus batu fil ibtida artinya dikokohkan di awal kalimat. Maksudnya dia diucapkan. Wa tusqatu fid darj, dan dia hilang di tengah kalimat. Contohnya istasbitu. Istasbitu. Ya. Fid darj atau di akhir kalimat ya. Di sini alif yang ini nggak kebaca kan, istasbitu, alif ini nggak kebaca, padahal dia hamzah wasal dia kan. Ya, di sini tidak kebaca karena apa? Karena dia tidak berada di awal kalimat. Baik. Wa nuwaddihul maqsuda bit ta'rif as-sabiqi fi dha'it tatbiq 'ala al-fi'li istabhama. Kita perjelas pengertian tadi dengan praktek kepada fi'il istabhama. Apa makna dari istabhama? Kita di sini akan melihat apa yang dimaksud oleh Ibnu Aqil dalam pengertian tadi. Inna sinal waqi'ata ba'da alifil wasli sakinatun. Sin yang terletak setelah hamzah wasal atau aliful wasal di sini harokatnya sukun. Sin yang ini maksudnya. Ini harokatnya sukun. Lidzalika ataina bitilkal alifi hatta natamakkana minan nutqi bisin. Itulah kenapa kita datangkan alif di awal ini atau hamzah di awal ini. Tujuannya agar kita bisa mengucapkan huruf sin ini. Karena sin kalau berharokat sukun di awal kalimat nggak mungkin bisa terucap. Bil idhafati ila anna al-lughatal arabiyyata la ta'rifu kalimatan tubda'u biharfin sakin. Tubda'u biharfin sakin. Ya, bahwasanya dalam bahasa Arab itu tidak ada satu kata yang dia diawali dengan huruf yang sakin. Wa hina nutqi bil fi'li istifhama wahdahu duna an yakuna masbuqan bi kalamin. Ya. Ketika kita mengucapkan fi'il istifhama saja tanpa kita awali dengan kalam, fa'aliful wasli tadhharu fi nutqi. Maka aliful wasalnya akan
muncul ketika diucapkan. Amma idza qulna Khalidun istafhama min ustadihi fa innaha takhtafi minan nutq. Kalau kata istifhama ini kita letakkan di awal kalimat, istifhama Muhammadun. Nah, kelihatan hamzahnya di situ, istifhama. Tapi kalau kata istifhama kita letakkan di tengah kalimat, maka hamzahnya hilang. Jadinya Khalidun. Khalidus istifhama, gitu ya. Khalidun istifhama, gitu ya. Jadi dia nggak kelihatan alif ini. Hamzah wasal itu kalau berada di tengah kalimat, dia tidak diucapkan. Khalidun istifhama min ustadihi fa inna takhtafi, tersembunyi pengucapannya. Itulah kalau ada ketemu hamzah wasal dalam Al-Qur'an ditambahkan nun kecil di bawahnya, nun wiqayah. Ya, nun wiqayah jadinya Khalidunis istifhama. Ya, nun wiqayah diambil dari tanwinnya. Wa nusyiru ila anna hamzatal wasli tursamu alifan faqat. Ya, hamzah wasal itu ditulis alif saja. Udah satu garis lurus tegak begitu. Fala nadau fawqaha wala tahta hamzah. Kita nggak letakkan di bawahnya atau di atasnya kepala hamzah ini. Ini namanya hamzah ya. Kalau yang berdiri tegak itu alif namanya. Wa hunaka mawadi'u ma'rufatun laha nuqaddimuha 'ala nahwil ati. Ada posisi-posisi yang mana dia harus pakai hamzah wasal. Nah, ini penting ini. Karena mayoritas hamzah dalam bahasa Arab itu adalah hamzah qata'. Ada kepalanya. Ya, kapan pakai hamzah wasal? Pakai hamzah wasal di beberapa kondisi ini. Berarti kalau kita hafal kondisi ini, kita tahu sisanya berarti pakai hamzah qata'. Ya. Yang pertama di al-asma as-sab'ah. Ada 6 kata benda dalam bahasa Arab yang dia harus diawali oleh hamzah wasal. Ya, ismun, ibnun, ibnatun, ibnum, imru'un, imru'atun, istun. Ismun, nama. Ibnun, laki-laki. Ibnatun, anak perempuan. Ibnum ini salah satu lugo, salah satu dialek orang Arab yang dia asal katanya ibnun. Ini taranum, jadinya ibnum. Ya, artinya sama, ibnun sama ibnum. Ini namanya lugo. Ya, ini namanya dialek. Imru'un, imro'atun, dan istun. Istun sendiri artinya di sini tidak jelaskan ya istun apa. Wallahu alam mana istun. Taib. Kemudian wahina tasniyatil tilkal asma takunu hamzatu hamzata waslin aidan. Begitu juga kalau kata ismun, ibnun, ibnatun ini kita rubah menjadi musanna. Maka dia tetap di situ pakai hamzah wasal. Ismani, ibnani, ibnatani. Taib. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan selanjutnya agar tidak terlalu panjang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.